Donald Trump, kalaupun tidak jadi presiden, maka dia adalah pembocor kedustaan besar perilaku globalis cabai dalam jangka panjang ke depannya yang memungkinkan membuatnya akan dieksekusi mati seperti khayalan dalam The Simpsons. Yang terbaru, dia dan timnya lakukan adalah dibocorkannya informasi bahwa ada dana $50 juta yang diberikan oleh Bill Gates kepada WHO untuk menyatakan bahwa COVID adalah pandemik. Bagi globalis sangat penting untuk membuat dunia panik, dan siapa lembaga yang tertinggi yang bisa membuat dunia panik dengan cepat? Ya benar, WHO. Ketakutan yang diciptakan dengan pernyataan WHO ini kemudian kita tahu semua di media mainstream mulai mengikutinya karena media mainstream sudah dikuasai globalis. Media mainstream dunia mulai melancarkan propaganda menakutkan berikutnya dan beruntun akan bahaya COVID-19. Mundurnya Amerika sebagai negara donor di banyak multinational organization seperti PBB, WHO membuat organisasi yang telah dikuasai globalis ini menjadi mandul. Namun untungnya ada salah satu globalis yang mau jadi dewa, yaitu Bill Gates, yang dimana setiap $10 anggaran yang dibutuhkan oleh WHO, Bill Gates memberikan $1 donasinya. Karena itu Bill Gates bisa mengendalikan, sekali lagi, banyak organisasi besar di dunia yang dikendalikan oleh globalis, termasuk oleh Bill Gates. Globalis memang anti negara, anti nasionalis, kendalinya ada di PBB, WHO, dan sejenisnya. Karena itu Trump yang agak koslet otaknya menyatakan Amerika keluar dari lembaga multinasional karena tidak bisa dikendalikannya lagi organisasi dunia tadi. Semua globalis yang kendalikan sudah tidak mewakili umat manusia. Dalam 20 langkah globalis mengendalikan dunia kali ini yang terdapat dalam informasi Bosman sebelumnya, dikatakan bahwa nomor 2 ada poin dalam tanda petik melepas virus yang sedikit mematikan dibandingkan flu. Dengan kekuatan berita WHO ini membuat percepatan efek menakutkannya atau terorisme 4.0 dikerjakan oleh WHO. Faktanya sekarang semua sudah terjadi. Dunia mau di-reset, dunia mau digeser pengendaliannya. Manusia dibuat dehumanize, tidak manusiawi lagi. Dibuat tidak berinteraksi, dibuat miskin, dibuat banyak pengangguran, diubah cara hidupnya, diubah cara pikirnya. Semua sesuai maunya globalis. Seluruh manusia harus menggunakan toolnya globalis. Seperti software, sosmed, payment system, database manusia disatukan, diawasi, bahkan uang nanti semua punya globalis. Jadi ke depan apa sih sebenarnya untuk bernegara agar Indonesia ini berdaulat, tidak dijajah asing, dan tidak dijajah globalis? Sebenarnya sudah banyak informasi yang kita berikan dalam serial 500 video di awal dan dalam 1,5 tahun belakangan ini. Namun ya ada baiknya kita ingatkan sekali lagi. Awal-awal cerita cara cerdas bernegara ini kita sudah ingatkan bahwa ketika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka paling ditakuti adalah pada saat perangnya menggunakan battle space. Bukan lagi battleground atau perang di darat, tapi perang di udara. Kita tahu Amerika dan Tiongkok punya armada ke-6, armada perang angkasa, yaitu Space Army. Di Indonesia saat ini hanya punya 3 angkatan perang. Amerika punya 2 lagi selain Navy, Laut, Air Force, Udara atau Army Darat, yaitu mereka punya Marine dan Coast Guard. Ditambah sekarang punya angkatan perang ke-6 yaitu Space Army. Karena itu Tiongkok juga punya 6 angkatan perang, ditambah Tiongkok sudah siap dengan software penanding Amerika. WA, Facebook, IG, Twitter. Tiongkok punya Weibo, punya Renren, punya Baidu, dan banyak lagi di mana semua produk asing tidak boleh beredar sampai produk nasional tersebut menguasai lebih mayoritas dari pasar, lebih dari 60-70%. Saran kita, Indonesia harus membantu produk anak bangsa untuk berdaulat ini kalau mengerti cara bernegara dan pejabatnya ingin Indonesia berdaulat, bukan hanya memanfaatkan peluang oportunis yang pragmatis ikut-ikutan arus negara lain. Kita harus punya Google-nya Indonesia, WA-nya Indonesia, seperti Turki saat ini yang lakukan, seperti Elon Musk dengan kampanye anti Facebook, anti WA yang menjual data. Karena apa-apa yang gratis, Anda adalah produknya. Capek nggak Anda jadi produk? Makanya jangan pakai produk yang menjual data. Elon Musk menyarankan pindah ke Signal, namun Erdogan menyarankan pakai produk dalam negeri Turki. Ini keren. Lalu Erdogan memerintahkan rakyatnya memakai BIP. Indonesia bagaimana? Pemerintah sarankan rakyatnya pakai dinaran misalnya sebagai payout system yang di-endorse pemerintah. Salah, nggak jualan produk sendiri. Maaf, jangan. Kita fokus ke lainnya saja. Oke, pemerintah lakukan seperti apa yang Tiongkok lakukan, seperti list di bawah ini. Baidu, Google-nya Cina. Alibaba, Amazon-nya Cina. Didi Sucing, Uber-nya Cina. Baik ke Wikipedia-nya Cina. Niche, Instagram-nya Cina. Weibo, Twitter-nya Cina. Renren, FB-nya Cina. WeChat, WA-nya Cina. Youku, YouTube-nya Cina. QQ adalah Gmail-nya Cina. Sahabat muda, melihat hal ini ke depan, mari kita bangun platform digital itu semua, dan kali ini kita meminta pemerintah ikut turun tangan. Tiru apa yang Tiongkok lakukan untuk negaranya, yaitu protek kepentingan nasional. Setelah kita membangun ratusan platform tadi, maka pemerintah dengan gagah berani harus melakukan apa yang sebuah negara revolusioner berani lakukan. Seperti Tiongkok, seperti Turki. Uber tidak boleh masuk Cina.
sampai Didi Sucing menguasai lebih dari 70% pasar, Alibaba menguasai lebih dari 70% pasar, baru Amazon boleh masuk. WeChat menguasai mungkin lebih dari 60%, WA baru boleh masuk. Weibo menguasai 60%, baru Twitter boleh masuk. Itu nasionalis namanya. Pejabat kalau berani begini, itu baru namanya patriotis. Walaupun nantinya perusahaan tadi walaupun mayoritas, pemerintah Tiongkok masuk ke dalamnya, tapi tidak apa-apa. Mereka tetap nasionalis, dan kalian sahabat muda harus bisa membangun platform ini semua sehingga pemerintah melakukan tindakan proteksi tadi. Kalian sudah siap. Sekali lagi saya ingatkan, 3 tahun ke depan adalah masa yang sangat cepat, dan kita semua tahu dalam waktu 3-6 bulan ini saja kalian bisa membangun semua platform tersebut. Kemudian di semester kedua tahun ini, di tahun 2021 ini, mulailah jalankan platform-platform tadi. Sehingga cara sederhana bisa kita kalkulasi di tahun 2022 besok, ketika mungkin 50% 5G sudah menjadi platform komunikasi, ditambah aplikasi sosmed yang beragam tadi sudah milik bangsa, Indonesia sudah menjadi negara digital. Inilah new normal. Itulah tatanan dunia baru di tahun ke depan, di tahun 2021-2022. Digital world, dunia digital. Kita siap dengan digital ekonomi kita, dengan digital livingnya sekaligus. Tinggal satu langkah lagi. Bagi kalian generasi milenial dan generasi Z, di tahun 2023 mulailah bersiap-siap masuk era baru, yaitu digital politik. Disinilah saya pribadi dan beberapa sahabat saya yang usia udah di atas 50-an ingin menitipkan pesan. Wahai kalian, ambil alih dengan elegan semua hal digital mulai saat ini hingga seterusnya. Pastikan pemimpin bangsa ini ke depan usianya muda, dan di tahun 2024 nanti adalah mereka yang new mind, yang mendukung kedaulatan digital nasional.